Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Sabtu 21 Agustus 2021 berjudul Manusia Baru. Harus disadari dan dimengerti betul bahwa keselamatan di dalam Kristus Yesus itu identik dengan perubahan hidup menjadi serupa dengan Dia. Memang keselamatan itu anugerah, tetapi bukan berarti orang yang menerimanya bebas dari tanggung jawab. Tuhan memang tidak peduli dengan keadaan orang sebelum ia menerima anugerah. Dalam pengertian, meskipun seseorang itu hidupnya brengsek, kasar, penipu, pejinah, pencuri, hatinya penuh dendam dan kebencian, dan lain sebagainya, tidak masalah bagi Tuhan. Semua diterima sebagaimana adanya. Semua dosanya diampuni. Tetapi Tuhan peduli dengan keadaan orang setelah ia menerima keselamatan. Itulah sebabnya dalam banyak kesempatan Tuhan Yesus berkata, "Jangan berbuat dosa lagi." Itu berarti ada satu tanggung jawab bagi orang yang menerima anugerah itu, yaitu untuk mengalami perubahan dalam hidupnya. Dari hidup dalam kodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. Orang percaya harus mau menanggalkan manusia lamanya dan mengenakan manusia baru. Efesus 4 ayat 24 mengatakan demikian. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, di sini sangat jelas dikatakan bahwa manusia baru itu diciptakan Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, menjadi orang percaya itu identik dengan suatu proses penciptaan ulang oleh Allah. Orang percaya itu dicipta ulang. Namanya proses. Itu tidak instan atau seketika. Itu berarti sesungguhnya orang tidak tepat atau belum bisa menyebut dirinya sebagai orang percaya atau orang Kristen sebelum ia mengalami perubahan. Sebelum ia bisa menampilkan suatu hidup yang baru, seperti yang diperagakan Yesus ketika ia mengenakan tubuh daging. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama, yaitu manusia lama, karakter lama, sudah harus berlalu, harus sudah dibuang dan dikubur bersama dengan kematian Kristus. Tidak boleh lagi ada yang namanya dendam, kebencian, ketidaktulusan, kesombongan, dan sikap-sikap hati lainnya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah.
Tidak boleh lagi ada ambisi, hasrat, atau keinginan selain untuk memuliakan Tuhan. Tidak boleh lagi ada perbuatan atau tutur kata yang sia-sia. Orang percaya harus sungguh-sungguh menjadi benar dan benar-benar kudus, seperti dikatakan dalam ayat di atas, bahwa manusia baru itu diciptakan Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 24. Coba saudara perhatikan kalimat di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu artinya sungguh-sungguh benar dan benar-benar kudus. Jadi tujuan hidup orang percaya itu haruslah agar berkeadaan benar dan berkeadaan kudus. Maka dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Menjadi kudus berarti orang percaya harus berkeadaan benar dan sempurna. Itu suatu kemutlakan dan tidak bisa ditawar. Maka Tuhan Yesus sendiri yang berkata dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dengan memahami penjelasan ini, saudara, kita jadi tahu untuk menjadi manusia baru itu ternyata tidak mudah. Nah, selama ini harus diakui bahwa konsep atau pemahaman kebanyakan orang Kristen akan keselamatan itu tidak tepat, kalau tidak boleh dikatakan salah. Kenapa? Karena di pikiran mereka yang namanya kudus atau sempurna itu hanya milik Tuhan. Manusia tidak mungkin kudus dan tidak mungkin sempurna. Sehingga mereka berpikir ketika jadi orang Kristen, mereka sudah otomatis dilahirbarukan, otomatis telah menjadi kudus, dan otomatis telah menjadi manusia baru. Semua serba otomatis dan semua serba Tuhan yang mengerjakan. Tidak pernah menyadari kalau sebenarnya hidupnya masih carut-marut, masih dibelenggu oleh kuasa dosa. Dan itu hanya bisa selesai kalau ada usaha manusia, kalau ada usaha dari orang percaya itu sendiri untuk menyelesaikannya. Akibatnya, manusia baru hanya menjadi konsep yang diterima secara akal atau di pikiran saja, dan tidak pernah diperjuangkan untuk dialami. Mari saudara, kita sadar dan bertobat. Mulai saat ini buatlah tekad yang baru untuk berjuang menjadi manusia baru. Roh Kudus pasti menolong dan memampukan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.